Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Putri Ayu Darmawati dengan NIM 20010017 kelas R11A dari Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulansari dengan nomor induk mahasiswa 2006-10054 kelas R11A Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Nikade Friska Devi Marhini dengan nomor induk mahasiswa 2006-10216 kelas R11A Program Studi Akuntansi. Pengertian kreatif marketing. Marketing kreatif merupakan salah satu strategi promosi yang bisa dilakukan untuk menjual produk. Marketing kreatif merupakan langkah untuk mempromosikan produk kepada konsumen dengan langkah yang berbasis digital dan tersebar di internet. Tujuan kreatif marketing, artinya kreatif pemasaran ataupun kreatif marketing memang ditujukan untuk menjaga perusahaan agar selalu berada di atas. Selain itu, kreatif pemasaran juga ditujukan agar konsumen tidak berpindah ke lain hati. Dengan demikian, perusahaan tetap akan bisa berjalan dengan baik dan kesuksesan bisa teraih dengan sempurna. Beberapa langkah untuk melakukan marketing kreatif adalah melalui 5 langkah berikut ini. A. Website brand. Memasarkan produk kali ini tidak lagi hanya melalui penjualan langsung lewat toko atau booth fisik dan hanya menjangkau daerah yang didatangi saja. Di era digital ini, memasarkan produk membuat jangkauan konsumen yang bisa melihat produk yang Anda jual jadi lebih luas. Lewat internet, Anda bisa memasarkan produk yang Anda jual lewat blog atau website yang berisikan detail produk yang akan Anda jual. Lewat website atau blog pula, Anda bisa memiliki toko tanpa harus membuat toko fisik yang memakan modal besar untuk menyewa tempat dan memikirkan lokasi penjualan yang strategis. Blog gratis atau domain website murah telah banyak bertebaran di internet, sehingga Anda bisa memanfaatkan hal ini untuk mempromosikan produk dengan jangkauan yang lebih luas. B. Menggunakan media sosial. Media sosial telah menjadi strategi promosi yang perlu dimiliki oleh brand, karena saat ini media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar untuk orang berbelanja. Penggunaan media sosial sebagai media promosi dan penjualan dapat menyampaikan pesan atau produk ke konsumen dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. C. Membuat vlog. Saat ini visual telah lebih banyak menarik perhatian banyak orang. Karena itu, kehadiran vlog sebagai media audiovisual adalah media yang semakin banyak diterima dan digemari oleh banyak orang yang merupakan calon pembeli. Vlog merupakan video yang diunggah ke internet, khususnya YouTube. Lewat vlog, Anda bisa lebih memperhatikan detail barang yang ingin dijual. D. Memanfaatkan iklan gratis. Internet kali ini telah menyediakan banyak platform untuk dijadikan media iklan produk yang gratis. Penggunaan iklan gratis di internet juga lebih efisien dan menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan memanfaatkan fitur iklan gratis ini, biaya untuk produksi produk pun akan lebih kecil dan hemat. E. Memanfaatkan iklan mobil. Iklan mobil merupakan media pemasaran produk yang bergerak dan menjangkau lebih banyak calon konsumen. Iklan mobil biasanya berjalan di pusat keramaian agar calon konsumen yang mengetahui produk Anda jadi semakin banyak. Indonesia kaya akan bambu yang tumbuh pesat di masing-masing daerah. Bambu banyak dimanfaatkan karena laju pertumbuhannya yang tinggi sehingga jika dipanen tidak akan mengganggu ekosistem. Bambu banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari, karena bambu adalah tanaman yang dikenal sebagai tanaman serbaguna. Kenapa sih dibilang serbaguna? Karena bambu bisa diubah menjadi banyak kerajinan. Meskipun sudah banyak produk sintetis dari pabrik, tapi bambu tetap bisa bersaing.
Potensi pertumbuhan hutan bambu di Bali yang sangat pesat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk membuat kerajinan yang dijual hingga mancanegara. Meskipun di setiap daerah tersebar pengrajin bambu, tetapi di Bali memiliki ciri khasnya sendiri. Kerajinan merupakan barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan. Kerajinan menghasilkan karya yang mementingkan nilai keindahan sebagai hiasan ataupun kegunaan. Banyak orang kerap mengagumi suatu hasil kerajinan, baik itu karena detailnya yang rumit, idenya yang unik, maupun makna filosofinya yang menyentuh hati. Kerajinan dapat dibuat dari berbagai bahan. Di tangan-tangan orang kreatif, bahan tersebut dapat diubah menjadi suatu benda yang bernilai ekonomis. Pembuatan kerajinan yang prosesnya semakin rumit dilakukan akan membuat kualitas dan nilai jual kerajinan tersebut juga semakin tinggi. Ada beraneka ragam kerajinan. Salah satunya yang banyak dikenal dan sering kita jumpai dan banyak diminati yaitu kerajinan dari bambu. Bambu dapat dijadikan sebagai produk kerajinan atau sebuah barang yang menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Banyak orang telah menggunakan bambu untuk berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan rumah tangga yang paling sederhana, seperti sebagai tempat jemuran, hingga tikar dan anyaman yang rumit. Hal itu karena bambu dikenal memiliki daya tahan, serta sangat ramah lingkungan dan sangat mudah untuk dibentuk, sehingga layak untuk dijadikan sebagai kerajinan tangan. Salah satu produk yang sangat digemari dan paling banyak dicari saat ini adalah kerajinan anyaman dari bambu. Berbagai aneka bentuk kerajinan unik dapat dibuat dari bahan bambu, baik digunakan seperti hiasan maupun dipakai seperti barang dan pernak-pernik sehari-hari. Misalnya anyaman untuk sokasi, souvenir, hingga tas bambu. Bambu dijadikan sebagai bahan utama dalam kerajinan ini yang dibuat sedemikian rupa hingga menghasilkan kerajinan yang sangat cantik. Bambu dikenal sebagai salah satu tumbuhan yang serbaguna. Meski saat ini banyak produk sintetis pabrikan lebih populer, namun bambu masih tetap tidak dapat terpisahkan dari kegiatan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Apalagi di daerah Bali, sebab provinsi ini dikenal sebagai penjual kerajinan bambu yang banyak diminati warga asing. Sehingga masyarakat di daerah ini memanfaatkan bambu dalam berbagai macam bentuk kreativitas warga di Bali untuk membuat kerajinan anyaman, seperti membuat keben, dulang, bokor, gandeng, dan lainnya. Menggunakan bambu tali dapat dibuat untuk keperluan upacara untuk umat Hindu. Alat-alat yang digunakan dalam proses kerajinan bambu meliputi golok atau belakas, gergaji, pemutik, penetek, pisau atau tiuk, gunting, meteran, palu, bor, kuas, pusut, dan busur. Adapun bahan yang digunakan dalam proses produksi meliputi bambu, tali, cat, paku, dan pernis. Jenis-jenis kerajinan bambu asli di daerah Bali yaitu sok polos, tempe jaring, kotak atau kopok, wakul, kukusan, kapar, tas bunga, tempat nasi, sokasi, tempat kue, tempat sampah, bokor, keranjang buah, tempat pakaian, tempat menaruh toples, kantung tempat sate, ganek, dan tempa. Berikut ini merupakan contoh kerajinan yang berasal dari Bali. Yang pertama, kerajinan dari bambu yang dijadikan sebagai tempat untuk ibadah warga Hindu, yaitu sokasi. Sokasi merupakan suatu hasil kerajinan tangan yang terbuat dari bambu yang dianyam dengan teknik tertentu, sehingga menghasilkan bentuk dan corak yang khas. Umat Hindu sering menggunakan sokasi sebagai prasarana untuk persembahyangan dan tempat untuk membuat sesajen upacara atau banten. Sokasi berasal dari dua kata yakni sok dan nasi, yang artinya sok wadah nasi atau tempat menyimpan nasi. Pada awalnya, sokasi digunakan sebagai
sokasi masyarakat menggunakan berbagai motif sehingga mode sokasi bervariasi dengan berbagai ukuran dan motif seperti motif matahari, seroni, rang-rang, kincir, lilin, swastika, dan lain-lain. Pengrajin sokasi sendiri berasal dari kalangan ibu-ibu rumah tangga di desa Kayu Bihi sendiri. Keunggulan sokasi Kayu Bihi adalah lebih luas dan rapi baik dari segi motif maupun warna serta bentuknya yang lebih rapi. Ini karena pengrajin sokasi menggunakan bambu dua ruas sehingga produknya pun berkualitas. Ada berbagai macam bentuk dan motif sokasi seperti cerakenan atau sokasi isi 4 dengan keping, sokasi biasa dengan berbagai macam ukuran dari yang kecil hingga yang besar. Kedua yaitu kerajinan dari rotan yang dijadikan sebagai tas. Tas rotan Bali hadir dengan desain menarik dan unik. Kini modelnya beragam, karya khas anak bangsa. Bali memang menjadi tempat paling favorit untuk siapa saja. Tas rotan memang terbuat dari bahan rotan yang cara membuatnya dengan dianyam. Ada berbagai macam bentuk tas rotan, entah itu yang bulat atau kotak. Rotan menjadi bahan alam yang ramah lingkungan dan mudah untuk Anda dapatkan, sebab rotan termasuk tumbuhan yang mudah hidup dan berkembang cepat. Tidak hanya itu, rotan juga memiliki perawatan yang mudah. Pada saat memanen rotan hanya memerlukan beberapa peralatan sederhana. Jika tas berasal